Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firman Sumedang. Kali ini saya akan membahas tentang batu akik. Kenapa saya bahas terus tentang batu akik? Karena batu akik ini banyak penggemarnya dan banyak yang pakai. Kecuali yang kayak zaman dulu hanya ikut-ikutan. Sebenarnya penggemar batu akik ini ada banyak, terutama orang-orang tua dulu. Batu akik ini bisa didapatkan dari batu alam yang dibikin batu. Ada yang memberikan, ada yang dapat dari alam goib, ada yang beli di rawa bening atau dari mana. Dan kebanyakan mereka bertanya-tanya, buat apa sih batu akik ini? Nah, kali ini saya akan bahas tentang batu akik mani gajah. Nah, ini mani gajah yang saya ini kuning, kecoklatan. Ada juga mani gajah yang putih kayak gini. Ini mani gajah juga. Ya. Untuk membedakan mani gajah atau bukan, saya sendiri nggak tahu itu mah sejujurnya, karena ini saya dapat ini katanya mani gajah. Karena menurut saya cuman mani gajah ini kebanyakan dulunya dari bukan dari mani gajah yang membatu. Karena saya dapat kitab tentang asipa pengobatan, disebutkan terangan adanya mani gajah yang berwarna kuning kristal. Nah, batu gajah yang membatu ini kemungkinan bukan dari mani gajah yang dari gajah yang kawin, tapi batu yang kuning. Dan menurut saya ini adalah dari hasil sedimentasi dari air yang mengendap, terbentuklah ini. Jadi sedikit mengendap dia. Cuman ciri khasnya dia kalau pakai air asam, kan isipannya basah, dia akan bergerak seperti jeruk, coba dia bisa hidup. Itu bukan hodam. Itu sifat reaksi kimia, dia hidup sendiri. Ada yang bilang itu mani gajah. Terus ada yang bilang mani gajah itu ada mani gajah dua alam, satu alam. Itu mah kebanyakan sih trik, hanya penipuan. Yang jelas ini mani gajah. Nah, kalau karena ada yang ngasih ini mani gajah. Terus ada juga ada yang nggak dibentuk cincin, ada yang kristal-kristal kecil. Terus pertanyaan, bagaimana cara mengaktifkan mani gajah ini? Nah, mani gajah ini diaktifkan biasanya dengan minyak kelapa nunggal, kapas siluman, dan mani gajah. Kalau sekarang banyakkan diibadahinya di botol kecil, tapi menurut orang-orang suku pedalaman, mani gajah itu akan aktif dimasukkan ke bambu yang kecil, yang sebesar ini luasnya, dimasukkan luas, karena hodamnya itu gak mau tinggal di botol kaca. Tapi yang lebih bagusnya itu dimasukkan ke dalam botol kayu, ya bambu kecil. Kalau bahasa Sunda mah kamiang atau bambu apa saja yang ada bolongnya. Tapi bisa juga sih nggak dimasukkan ke bambu, dibungkus oleh kapas siluman pakai minyak kelapa nunggal, bagus, boleh. Tapi ada pengalaman yang lebih bagus ini kristalnya ini yang nggak berbentuk batu ini, yang kecil, terus dimasukkan ke botol boleh, pakai minyak kelapa nunggal, pakai kapas siluman. Itu dipendam, dikubur, biasanya 41 hari atau 3 bulan dikubur. Nah, udah dikubur baru dijemur di bawah sinar bulan. Jadi pas tanggal bulan pas gede, jadi biasa tanggal 13, 14, 15 buka tutupnya, dijemur, itu akan menyerap energi cahaya bulan. Nah, berarti selama 3 bulan berturut-turut, nanti insya Allah itu energinya kuat. Itu alam. Boleh juga pakai doa biasanya terserah. Pakai mantra boleh mau semar mesem, mau pelecehan goyang, mau pengasihan apapun boleh. Kalau versi Islam ya boleh mungkin surat Yusuf, terserah, silahkan mau apa aja. Jadi hanya tadi mengaktifkannya mani gajah ini pakai kapas siluman, pakai minyak kelapa nunggal. Tapi kalau udah berbentuk akik ini paling kita diolesi minyak kelapa nunggal, diolesi kapas siluman, baru didoakan. Doakannya ya tadi boleh dengan surat Yusuf 3 kali atau 7 kali, atau Iqola atau Palama, atau boleh dengan mantra lebih bagus. Nah, kembali lagi tadi kepada minyak kelapa nunggal dan kapas siluman dan mani gajah ini yang dimasukkan ke dalam botol, udah dikubur, udah dijemur oleh sinar bulan. Gimana mengetes minyak kelapa nunggal atau minyak mani gajah ini? Karena banyak orang yang nggak tahu bagaimana ngetesnya. Nah, kalau dulu itu ngetesnya itu cari daun. Kebetulan dulu mah banyak yang ngembala kambing.
daun. Nah si mani gajah atau yang udah cair yang pakai minyak kelapa nunggal dioleskan ke daun tersebut, kasih makan ke kambing yang digembala, tapi ya kambing makan. Nah mani gajah atau botol mani gajah atau batu akik ini bawa pergi jauh minimal 1 kilo. Nah nanti si kambing yang udah makan rumput itu setelah habis dia akan mengejar mencari kita karena tertarik oleh energinya tadi, energi dari mani gajah tadi akan mengikuti. Bahkan dulu mah kadang-kala di Sumatera ada yang bisa mencuri kambing, jadi disalahgunakan karena kambing itu punya insting. Jadi kita oleskan ke daun apa saja, kasihkan ke kambing dan ke domba, kita pergi sampai 3 kilo, nanti kambing yang dikembala itu punya insting mengikuti kita, menyusuri tempat kita, datang seperti itu. Bahkan bisa, apalagi kepada manusia kalau udah makan yang udah diolesi oleh mani gajah ini, dia akan merasa kangen rindu seperti makanan nih yang orang jualan diolesin. Orang datang ke tempat kita makan, pergi, nanti dia merasakan, saya udah lama nggak ke tempat itu lagi, saya ingin makan. Itu timbulnya dari mani gajah. Atau boleh juga gini, beras 5 butir 3 butir digosokkan ke, kalau batu akik kalau udah tadi berbentuk minyak, olesi oleh minyak tadi, kasihkan ke ayam. Jadi si botol minyak atau batu akik ini dikubur 1 jengkal atau seginilah 30 cm ya, 15 atau 10 cm, tapi tanahnya harus berdebu. Kubur, taruh tadi beras yang udah diolesi mani gajah tadi di atasnya. Nanti ayam akan memakan beras yang di atas tadi. Nah begitu habis beras, ayam akan dengan isinya akan mencari energi yang lebih kuat, akan digali sampailah kepada mani gajah ini. Itu udah jadi. Jadi bukan artian pakai bambu alam, bukan. Tesnya itu kepada makhluk hidup, kambing, ayam. Kalau ke manusia punya akal biasanya dia ada nahan, manusia ada nahan, tapi akan timbul rasa kangen rindu kepada orang yang punya mani gajah, terutama udah kontak dengan yang punya mani gajah. Nah khasiat mani gajah tersendiri banyak multifungsi, terutama untuk pengasihan, untuk jualan, biar orang kangen rindu terhadap kita, biar orang mencintai kita. Itu salah satu khasiat daripada mani gajah itu. Terus untuk pemeliharaan mani gajah yang kayak gini, pakai minyak mani gajah, minyak kelapa nunggal. Karena minyak kelapa nunggal mahal, boleh juga pakai misik. Tapi kalau bisa memakai meskipun misik 1 botol, pakai 1 tetes 1 mili minyak kelapa nunggal untuk menguatkan energi ini. Atau ini dipakai misik atau minyaknya dijemur di sinar bulan atau matahari kurang kuat, tapi yang bagusnya sinar bulan sih 14, 15, 16 dijemur. Dikubur juga boleh, cuma dikubur kalau bisa pas bulan juga, pas kuatnya bulan dikubur itu. Jadi energinya dikubur itu untuk menimbulkan rasa kangen rindu. Kalau dijemur dia bulan, dia akan mengeluarkan aura cahaya bagi si pemakai mani gajah tersebut. Jadi orang yang pakai mani gajah itu akan auranya akan memancar, menarik, daya tarik karena aura rembulan. Orang kan lihat bulan purnama hatinya gembira. Seperti itulah orang yang pakai mani gajah yang udah diaktifkan atau udah makan makanan jadi dia senang. Terus akibat dikubur dia di hatinya itu dia terkubur, kangen terus, rindu terus akan makanan itu. Itulah khasiat dari mani gajah. Jadi mani gajah ini banyak multifungsi. Nah, cuman sekarang banyak yang jual ini mani gajah, ini mani gajah. Ya, untuk aslinya sejujurnya saya nggak tahu karena ini batu kristal sedimen yang akibat tetesan membentuk. Jadi bukan artian dari mani gajah yang kawin encer, tapi ada sebagian udah ribuan tahun, jutaan tahun mungkin dari mani gajah yang walau alam kita nggak tahu karena kebanyakan masa terlalu banyak mani gajah ini. Tapi ada sebagian kitab yang menerangkan bahwa di Mesir dulu ada yang menerangkan kitab hikmah mani gajah batu kuning yang hikmah. Jadi bukan mani gajah encer yang disebutkan di kitab hikmah itu batu yang berwarna kuning kecoklatan seperti ini. Tapi saya menemukan juga mani gajah yang warnanya agak putih kayak gini. Untuk menentukannya saya walau alam, yang penting ini ada orang bilang ini mani gajah, ya udah ambil aja mani gajah.
Cara mengaktifkannya ya tadi saya udah bilang kan, pakai doa boleh, dikubur boleh, atau yang nggak bentuk batu akik pakai minyak kelapa nuan atau siluman dikubur dan dijemur di bawah sinar bulan. Itu cara mengaktifkannya. Untuk doanya silahkan banyak pakai mantra, lebih kuatnya sih pakai mantra kalau mani gajah. Tapi kalau pakai doa Yusuf juga, surat Yusuf lebih bagus juga, terserah. Jadi itu mah tergantung orang yang punya ilmunya, ilmu apa tinggal isi. Insya Allah dah ini mah multifungsi, dia sifatnya nyerap, tergantung mau mengisi apa tinggal niatin, insya Allah bermanfaat. Demikian sekilas tentang batu mani gajah, cara mengaktifkan mani gajah dan cara pemeliharaannya. Semoga bermanfaat, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan. Dan apabila ya ada yang lebih tahu tentang mani gajah, silahkan saja komentar di bawah kolom komentar YouTube saya ini agar menambah pengetahuan orang yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.